Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Semua ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Begitu? Yuk, untuk ketua kelas disiapkan, Mas Fatur. Kita doa dulu ya. Oke teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, anak-anak. Minggu kemarin kita belajar akidah akhlak. Ada yang masih ingat materinya apa? Kita kemarin belajar tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya sama anak-anak, kira-kira nih apa sih bukti yang nyata dari kebenaran Al-Quran? Sudah ada yang tahu? Belum ya? Atau belum tahu sama sekali? Di sini masih ada yang ikra? Astagfirullahaladzim. Kan kita kan kalian kan udah MTS ya? Masih ada ya? Iya. Masih keempat ya? Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Oke, sebelum itu, yuk mari kita buka Al-Quran kita surat Al-Maidah ayat 48. Kita baca bareng-bareng ya, tetapi kita bacanya satu level aja karena ayatnya panjang ya. Mau apa ya? Kita ngaji sebentar ya. Ya, dipimpin sama ketua kelas. Ya, Mas Fatur. Tahu ya. Halaman 105. Di sini loh. Teman-teman di 92 ya. Ya maaf ya, itu yang salah ya. Aku masih ikut gimana tuh bacanya? Ya, udah di sini kita ngaji bareng. Ya, udah ketemu? Halaman 2 aja ya. Wahid, Isnain, Salasa. Oke, cukup. Sudah puas. Oke, anak-anak tahu nggak artinya dari surat Al-Maidah ayat 48? Tahu Bu kalau baca. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi makna dari surat Al-Maidah ayat 48 ini menunjukkan bahwa adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan sifatnya yang bertahap. Yang pertama, menantang siapapun yang meragukan, yang menyusun semacam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ya tidak ada yang bisa menandingi dari kebenarannya. Mau orang Quraisy, misal ada orang Quraisy menantang, kira-kira saya bisa nggak menyusun Al-Quran 30 juz 114 surat. Nah, kira-kira sudah ada yang membuktikan belum manusia yang bisa
membuat Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, teman-teman ada yang tahu ya. Nah, itulah kita memang sebagai umat Islam ya, kita harus percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita harus percaya, dan di dalamnya itu merupakan termasuk menjadi asy-syifa. Asy-syifa ini apa? Asy-syifa. Asy-syifa. Al-Quran itu obat. Jadi kalau anak-anak ya, anak-anak itu Islam semua. Di sini MTS, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah bukan? Madrasah Tsanawiyah yang notabene itu adalah Islami. Kalau ada yang tidak membaca Al-Quran, alangkah sedihnya. Baik. Terus yang kedua, pada periode sahabat Nabi, Al-Quran, kebenaran Al-Quran ini terbukti. Yang pertama, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang yang murtad mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingannya mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Ada orang Quraisy mencoba membuat Al-Quran dengan sama, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kebenaran Al-Quran sendiri. Yang kedua, itu ada yang namanya Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak tahu siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasul yang berapa? Khulafaur Rasyidin kan? Kedua. Umar ya, anak-anak tahu dengarkan ya, ini sejarah. Umar itu dulunya itu seseorang yang pemabuk, terus tidak membela Islam, menentang Islam. Tetapi pada suatu hari Umar itu berjalan ke rumahnya Nabi Muhammad, berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tetapi jika Allah sudah berkehendak, maka berkatalah ini, ya, Umar datang ke rumahnya Fatimah. Setelah mendengar Fatimah itu masuk Islam, datanglah. Ketika Umar masuk ke rumahnya Fatimah itu sedang membaca Al-Quran surat apa? Surat Tauba. Ayat 1 sampai 6. Yang dimana surat ini menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran itu memang nyata. Umar bin Khattab yang tadinya hatinya itu sekeras batu menjadi lunak ketika dibacakan Al-Quran surat Tauba. Maka itulah yang dinamakan fakta dari kebenaran Al-Quran. Maka kita tidak boleh bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Bagi yang belum Al-Quran bisa belajar dari Iqra. Tidak ada yang terlambat untuk belajar. Lalu selanjutnya, ini ibu kasih bukti nyata ya. Tetapi mohon maaf kalau ibu kesannya sombong, tetapi ini bukan sombong. Ini adalah sebagai semangat motivasi untuk kita. Salah satu bukti, maaf ya, ibu lagi batuk bilang. Salah satu bukti dari kebenaran Al-Quran, dari janji Al-Quran kepada kita, ibu bisa seperti ini. Masya Allah. Ibu bisa seperti ini karena apa? Karena Al-Quran. Tetapi untuk meraih keikhlasan dalam membaca Al-Quran itu tidak mudah. Kita sebagai manusia juga tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran saja. Karena banyak ya, misal orang yang mahir membaca Al-Quran, tetapi dia tidak bisa mengamalkan atau tidak bisa menjaga sikapnya dan pamrih, maka Allah juga tidak akan menurunkan keberkahan. Jadi ibu bukan berarti gimana ya, karena ibu menyampaikan ini buat semangat untuk kita. Kita kalau mengamalkan Al-Quran, kalau kita ikhlas membaca Al-Quran, maka Allah akan menolong kita, maka Allah akan membantu kita. Ya, oke. Alhamdulillah.
Sampai sini ada yang ditanyakan terkait bukti dan kebenaran Al-Quran. Apakah sudah cukup? Cukup jelas ya? Oh, di sini nanti ngaji ya, bareng-bareng ya? Ya. Oke, baik. Kalau gitu ibu kasih tugas. Ya. Tadi katanya sampai dulu. Ini tugasnya bukan. Sehari Ini jam tugasnya. 10 tugasnya. Maaf ya. Jadi ibu ada dua lembar kertas. Ya, nanti untuk dua kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 6 sampai 7 orang. Untuk itu, ibu boleh minta tolong berhitung. Nanti yang ganjil, yang genap benar. Dari Mas Farhan 1, 2, sampai 7 ya. 7. Oh, ngantuk ya? Ngantuk ya? Yaudah, nanti ibu kasih permen. 4, 5, 6. Oke, ada yang 7, ada yang 6. Ibu bagi ya. Yang ganjil siapa? Yang ganjil ikut ganjil. Yang genap ikut genap. Genap. biasanya ganjil. Genap mana? Ya, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Ganjil sini, ganjil. Ini. Genap mana genap? Genap mana sih? Ganjil ini. Oke, ya. Jadi sini aja 3 menit 1. Ayo, genap sini. Oke, ya. Diskusi dalam tema ini adalah kunci kebenaran Al-Quran. Ya, nanti kalian ini ya, mengapa kelompok kami ini ada 2 ya? Yang pertama itu kebenaran untuk Umar. Alasannya apa? Kami sebutin. Yang kedua, wafat Umar pendapat yang dibenarkan Allah. Artinya, ketika Umar bin Khattab itu berbicara, dia berpendapat itu langsung dibenarkan oleh Allah dan diturunkan wahyu. Nah, nanti anak-anak ini ya. Tapi kayaknya waktunya mau habis ya. Jadi buat PR aja. Oke, gimana? Udah ada yang pengen kayak gini ya. Gen apa ini? Gen zodiak ya? Gen apa? Oke, yuk karena waktunya sudah habis ya, diskusinya kita belum diskusi. Ya, tugasnya dikumpulkan ke depan aja. Ya, sampai sini. Ya, sampai sini paham? Nanti sampai rumah dibaca kembali materinya dan jangan lupa membaca Al-Quran. Nanti kelak yang akan menyelamatkan kita siapa? Al-Quran. Yang pertama sendiri adalah sholat. Yang kedua itu adalah Al-Quran yang kita baca. Jadi kalian ya yang sudah besar-besar yang MTS, kalau nggak membaca Al-Quran itu maka sangat disayangkan sekali. Ya, mungkin cukup sekian dari ibu. Apabila ibu dalam menyampaikan materi ada salah kata, ada salah perbuatan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu ada pantun nih.